Tabea, Shalom, puji nama Tuhan teman-teman. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Waranei, channel pejuang yang penuh kasih ini teman-teman. Puji Tuhan jika hari ini kita masih bisa berjumpa di tengah kesibukan teman-teman dan juga di tengah kesibukan saya. Kita masih memiliki waktu yang cukup untuk membahas suatu topik yang menurut kami ini adalah topik yang menarik karena kami melihat ada gejala-gejala menuju ke sebuah penampakan ODGJ ya, atau orang yang dalam gangguan jiwa, di mana sang Ustadz Su ini, teman-teman tahu kalau pengertian Ustadz Su itu adalah menurut Nabi Muhammad yang menubuatkan nanti di akhir zaman akan terdapat ustadz-ustadz yang merupakan mereka adalah makhluk-makhluk yang paling jelek ya, jelek dalam arti akhlaknya buruk, yang nanti tersisa di dunia ini, karena mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk yang ada di muka bumi ini. Itu yang diramalkan dan sudah terlihat bahwa Ustadz Su ya, Ustadz Su yang nama lengkapnya Suharsono ini, Suharsono, cocok sekali dengan nama yang diberikan oleh mungkin dari orang tuanya ya, yang juga mungkin sudah mengetahui nanti akan menjadi seorang Ustadz Su ya di kemudian hari, sehingga menamakan dia Ustadz Suharsono. Ini ada penampakan gejala-gejala di mana menuju nampak sekali terlihat menuju kepada sebuah gejala orang yang dalam gangguan jiwa teman-teman ya. Kenapa saya mengatakan hal ini? Tentunya akan ada terlihat secara ini ya, ada gejala-gejalanya ya, dari apa yang Ustadz ini lakukan atau yang kita bisa nampak dari kajian-kajian YouTube, video-video yang dia tampilkan ya. Coba teman-teman saksikan ya. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu bahwa Ustadz Su ini memiliki channel LSIPP, mengaku sebagai lembaga studi ilmu pengembangan peradaban, tetapi sebenarnya dia adalah bukan mengembangkan peradaban, tapi justru mungkin peradaban Islam saja yang dia maksud. Tapi kalau peradaban dunia bukan malah dikembangkan, malah merusak peradaban yang ada. Nah teman-teman, channel beliau yang ada di LSIPP ini, Ustadz Su ini, itu diberangus oleh YouTube ya. Karena apa? Karena terindikasi memecah belah bangsa ya. Dia selalu menghujat agama orang lain, 90% kontennya menghujat kekristenan, 5% menghujat agama lain, dan 5% menghujat pemerintah. Tetapi yang fatal yang saya amati ya, ternyata kenapa dia diberangus? Dia telah mengusik pemerintah Republik Indonesia yang sah ya. Jadi pemerintah kita yang sedang berjuang membangun negara ini itu difitnah, dikatakan terindikasi banyak sekali kejahatan-kejahatan ya, seperti bahkan keluarga Pak Presiden dikatakan terindikasi korupsi, padahal data-data tidak ada di situ. Nah itu yang membuat pemerintah dalam hal ini Keminfo itu sangat meradang. Jadi saya melihat ada indikasi bahwa channel dia hilang bukan karena menghujat kekristenan ya. Orang Kristen sejak dia muncul 3 tahun yang lalu, channelnya 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, tidak pernah terlalu begitu mempedulikan Ustadz ini ya. Karena apa? Karena saya lihat dia bebas saja menghujat kekristenan dari sana sini ya. Tetapi ketika dia mulai masuk kepada penghujatan kepada pemerintah Republik Indonesia, channelnya langsung hilang teman-teman. Tidak lama setelah dia menghujat pemerintah negara Republik Indonesia ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, kita sudah melihat. Nah, di sini saya melihat ada indikasi gejala kegilaan dia. Ya. Dia dengan right-nya channel LSIPP dia, yang merupakan channel yang dia bisa mendapatkan keuntungan sebanyak
puluhan juta ya, saya bisa yakin ya dia bisa dapat uang paling tidak minimal 30 sampai 50 juta sebulan kalau dirata-ratakan dapat 40 juta. Kenapa saya yakin? Saya saja subscriber yang hanya 12.000 saya sudah bisa mengumpulkan setiap bulan hampir 5 juta teman-teman ya. Bahkan terakhir-terakhir ini cenderung di atas 5 juta ya. Apalagi dia ya yang sudah subscribernya 300 hampir mendekati 300.000 ya. Berapa kali lipat dari punya saya teman-teman, hampir 3 kali lipat. Jadi kalau kita bisa melihat ya, itu dia minimal bisa mendapatkan pendapatan 30 juta teman-teman sebulan ya. Bukan 3 kali lipat, 30 kali lipat dari channel saya. Bukan 3 kali lipat, hampir 30 kali lipat ya. Jadi kita bisa prediksi dengan tepat sekali dia bisa mendapatkan rata-rata di atas 40 juta ya. Seorang yang berpenghasilan 40 juta tentunya itu ada di level mungkin kalau di dalam jabatan itu adalah level direktur ya, di atas 40 juta. Jarang seorang manajer bisa mendapatkan keuntungan bersih ya, pendapatan bersih 40 juta. Dia kalau tidak sebagai pemimpin utama dari sebuah corporate, dia akan kurang dari 40 juta ya. Nah, bagaimana rasanya kalau seandainya seorang direktur itu di PHK, dipecat dari pekerjaannya, kehilangan penghasilan teman-teman. Apa tidak jadi gila teman-teman ya? Ya, dan sudah nampak gejala-gejala orang ini gila teman-teman. Ya, orang ini terindikasi ODGJ. Kenapa saya katakan seperti itu? Teman-teman lihat di channel baru dia, hampir tiap hari kerjanya itu munculkan video 5 sampai kalau saya lihat rata-rata 5 video. Pagi ini saja teman-teman lihat ya. Hari ini saja dia sudah mengeluarkan 1 video padahal belum jam 6 ya. Nah, beberapa hari sebelumnya teman-teman bisa lihat itu 4 sampai 5 video. Jadi orang ini sedang berupaya keras untuk mendapatkan lagi penghasilan dia yang hilang. Dia ingin segera menjadi direktur kembali. Karena terlihat jelas juga kalau membuat konten sebanyak ini setiap hari, saya yakin dia nggak ada kerjaan. Ya, dia hanya kerja di sini saja. Tetapi sekarang penghasilan dia 0. Sehingga dia akan berupaya keras membuat konten-konten, menyikat siapa saja. Terakhir dia menyikat kardinal gelapkan proyek 400 US dollar. Apa orang ini tidak sakit jiwa teman-teman? Dia tidak peduli dengan ustadz dia, sejawat dia, ya, yang sekarang terindikasi sedang menipu ribuan orang di Indonesia, ya, dengan uang miliaran hampir mendekati ratusan miliar rupiah. Ini kardinal cuman seandainya 400 juta juga seperti ini, yang mana masih merupakan indikasi, ya, dia sudah ribut seperti itu teman-teman ya. Dia tidak ingat bahwa ada satu orang ustadz sejawat dia yang telah ya bisa dikatakan di Indonesia ini sudah ribut mengatakan bahwa sang ustadz itu telah menipu dengan bahkan jamaah-jamaahnya ditipu untuk mendapatkan penghasilan miliaran, ratusan miliar rupiah untuk perusahaan yang dia bangun teman-teman ya. Jadi ustadz ini seakan-akan terlalu banyak peduli dengan agama orang lain, sementara tanggung jawab dia membina umatnya dia sudah kelupaan seperti itu ya. Nah, itu yang saya katakan indikasi gila pertama dari ustadz ini ya. Apa indikasi kegilaan dari ustadz ini yang lainnya teman-teman ya? Nah, saya coba melihat, merefleksi kembali video-video penampilan dari ustadz ini terindikasi kegilaan ya. Jadi ya sebelum kita masuk pada apa gejala-gejala kegilaan dia, kita lihat dulu bahwa secara teoritis seseorang akan mengalami gangguan jiwa apabila dia mengalami benturan dari beberapa segi aspek ya, yang merupakan kombinasi baik itu dari biologi, psikologis dan sosial. Tapi kalau yang Ustadz Su ini
itu lebih pada psikologis dan sosial kelihatannya ya. Kalau biologi mungkin karena nutrisi dia kurang ya. Ini Ustadz ini saya bisa yakin ini Ustadz yang dulu masa kecilnya susah. Ya mungkin minum susunya aja mungkin nggak pernah mungkin ya. Nanti setelah dewasa baru dia minum susu ya. Mungkin juga ada sedikit gangguan di anatomi dan fisiologi kalau lihat dari penampakan Ustadz ini teman-teman. Tapi kalau dari psikologis itu terlihat jelas indikasinya ya. Dia berinteraksi dengan orang lain melalui channel-channel video, isinya semua adalah hujatan, sirikan ya. Terlihat sekali dia memiliki sebuah kelainan di mana dia tidak mampu untuk menjadi seperti itu, sehingga dia hanya bisa berkomentar. Intelijensianya juga kurang ya, karena metodologi cara dia untuk menyampaikan pemberitaan itu tidak logis ya. Dia sudah memiliki kesimpulan, baru dia mengumpulkan data-data untuk menunjang kesimpulan tersebut. Berbeda dengan cara berpikir orang dengan metodologis yang benar. Mereka tentunya mencari data dulu, menganalisa data, mengolah data tersebut, baru hipotesa yang mereka sudah tarik itu baru bisa disimpulkan dari data pengolahan. Ya, jadi sangat berbeda dengan cara berpikir yang intelijensia. Konsep diri juga saya lihat memang terlihat sangat rapuh teman-teman ya. Dia memiliki konsep diri yang bisa dikatakan berpribadian ganda. Ya, berpribadian ganda ini karena rasa bencinya kepada orang lain itu, terutama agama yang berbeda dengan dia itu terlalu dinampakkan. Ya, keterampilan kreativitasnya kurang. Teman-teman bisa lihat videonya begitu-begitu saja. Ya, walaupun videonya sangat diminati oleh para pemuja-pemuja Ustadz ini ya, dan perkembangan emosionalnya jelas labil teman-teman ya. Itu dari faktor psikologis. Tetapi dari faktor sosial itu terlalu jelas ya. Hegemoni keagamaan dia terlalu tinggi. Dia merasa hanya agamanya yang benar ya. Kemudian tadi mungkin tingkat ekonomi dia yang sekarang sedang terguncang ya teman-teman ya. Itu juga menunjukkan pukulan berat buat dia ya. Nampak sekali dia tiap hari buat konten, sehari itu bisa sampai 4 sampai 5 ya. Dan dia seperti kehilangan kepercayaan diri. Bagaimana tidak hilang kepercayaan diri teman-teman? Penghasilan 40 juta bisa terindikasi dia sudah memiliki 4 orang istri. Kalau lihat dari wajah dia yang terlihat mesum seperti itu, ya bisa diprediksi istrinya ada 4 ya. Kalau istri 4 dengan penghasilan 0, pasti kepercayaan diri akan jatuh, teman-teman. Ya, jadi ini sangat terlihat jelas bahwa gangguan jiwa yang parah itu telah mengancam Ustadz Su ini. Ya, apa yang kita bisa lihat tanda-tanda khusus dari gejala-gejala tadi, teman-teman? Ya, saya melihat atau mencatat gejala-gejala khusus yang dimiliki Ustadz ini. Pertama, dia yakin sekali bahwa kekristenan itu akan habis di Eropa. Teman-teman bisa merefleksi kembali video dia yang hilang. Sejak 3 tahun yang lalu yang dia coba munculkan di channel yang baru. Itu di Eropa kenyataannya dia mengatakan bahwa kekristenan akan habis. Kenyataannya kekristenan malah masih tinggi, antara 40%, 60% di Eropa. Bahkan di Polandia bisa dikatakan negara-negara di Eropa Timur ya, seperti Polandia dan sekitarnya, mereka memiliki kekristenan yang kuat sekali dan berakar ya. Bahkan sampai 90% masih merupakan Katolik yang begitu taat dengan agamanya ya. Jadi kalau kita rata-ratakan masih ada 40% sampai 60% orang Katolik yang sangat kuat, kekristenan yang kuat mengakar di Eropa ya. Apalagi muncul dengan kegerakan-kegerakan kebangkitan rohani ya di Eropa dengan adanya gerakan-gerakan Pantekosta di sana ya teman-teman ya. Karismatik ya. Muncul banyak sekali gereja-gereja karismatik di Eropa. Nah, itu kita bisa katakan kekristenan tidak akan pernah habis di Eropa. Tetapi Ustadz ini sangat yakin sekali bahwa Kristen sebentar lagi akan habis, bahkan sudah habis katanya ya. Kenyataannya sejak video dia 30 tahun lalu, kekristenan itu biasa-biasa saja di Eropa. Malah di Turki sebagai negara Islam di Eropa juga mengalami hal yang sama. Ya, dari
jumlah Islam yang 90%, sama seperti kekristenan. Jadi Eropa itu krisis keimanan, bukan krisis terhadap kekristenan. Kalau ada banyak negara Islam di Eropa, pasti juga mengalami hal yang sama. Terbukti satu-satunya negara Islam di Eropa, ya, yakni di Turki, itu penganut Islamnya terus menurun, ya. Semakin banyak bertumbuh ateis di sana. Ya, bahkan data menunjukkan terakhir Turki memiliki Islam yang hanya berjumlah sekitar 60% saja. Ya, jadi saya ini tidak memiliki tidak mengatakan cuap-cuap saja. Lihat di video-video yang saya tayangkan sebelumnya, ada data-data yang jelas di sana. Ya, jadi ini tanda-tanda khusus dari gangguan jiwa yang dialami oleh Ustadz Suharsono ini. Yang kedua, dia yakin sekali bahwa adanya COVID-19 ini menyebabkan negara-negara seperti Italia, yang di dalamnya juga ada negara Vatikan, Prancis, Italia, bahkan Israel, ya. Dia katakan negara tersebut akan lenyap dari muka bumi ini. Ya. Tinggal sejarah namanya saja. Tetapi kenyataannya apa? Sampai COVID-19 ini sudah akan berakhir, sudah ada indikasi akan berakhir, negara-negara tadi biasa-biasa saja gitu ya. Jadi cuman kegilaan Ustadz ini saja yang selalu menuduh bahwa COVID-19 itu terjadi begitu masif di negara-negara. Memang benar, tetapi tidak ada satu penyakit yang mampu menghilangkan satu negara di muka bumi ini, teman-teman. Nah, seperti itulah ya gejala terindikasi ODGJ-nya Ustadz Su ini. Apa tanda-tanda khusus lainnya? Ya, ada yang terlihat jelas, dia mengatakan di Indonesia banyak sekali mualaf, pertumbuhan mualaf di Toraja, di Papua, kemudian dia katakan juga di di Manado, ya, kemudian di Nias, ya, itu dia katakan mualaf bertumbuh dengan hebat, ya. Patung-patung Kristen itu tinggal sejarah saja katanya, ya. Patung-patung Kristen itu tidak berdaya untuk mempertahankan kekristenannya. Kenyataannya apa, teman-teman? Data menunjukkan, ya, ini saya katakan data, ya, di Indonesia Kristen itu bertumbuh pesat, teman-teman, ya. Belum ada 100 tahun Kristen di Indonesia. Tahun 45 saat Indonesia merdeka, teman-teman tahu, kekristenan itu kurang dari 1%, cuma 0,8% ketika Indonesia merdeka. Apa yang terjadi saat ini, teman-teman? 2010 jelas sensus data menunjukkan Kristen itu ada 9,9%. Ya, 6,2% orang Protestan dan sekitar 3,6% orang Katolik. Jadi total ada hampir 10% di tahun 2010. Dan tahun 2020 ini, ya, belum ada data yang resmi dari pemerintah Indonesia, tetapi kita bisa lihat di Jakarta sudah ada 13%. Jakarta itu indikator seluruh Indonesia. Kalau kita jumlahkan perkembangan kekristenan yang sudah ada data-data di Jawa Barat, ya, kemudian di data-data yang di daerah Jawa Tengah, Sumatera Utara, di daerah-daerah Kalimantan, daerah Sulawesi, Papua, semua data-data yang sudah dipublikasikan, kalau kita coba rajin mengutak-atik datanya, kita dapatkan pertumbuhan kekristenan saat ini di Indonesia sudah mendekati 13%, teman-teman. Ya, bayangkan dalam waktu 45 ke tahun 2020. Berapa tahun itu, teman-teman? Ya. Tidak ada 100 tahun Indonesia merdeka. Kekristenan itu sudah meningkat sampai 1000% lebih, dari kurang dari 1%, tepatnya cuma 0,8%, saat ini sudah 13%. Ya, jadi apa pernyataan dari Ustadz ini bahwa di Indonesia terjadi mualaf, banjir mualaf, tsunami mualaf di mana-mana? Kenyataannya zong, teman-teman. Ini yang membuat goncangan jiwa yang cukup besar juga bagi Ustadz Suharsono ini, ya. Ustadz Su ini mengalami goncangan jiwa karena apa yang dia harapkan itu tidak pernah terjadi, teman-teman, ya. Dan indikasi lainnya, ya, yang merupakan indikasi yang kita lihat jelas. Terakhir dia katakan bahwa dua anak Pak Presiden Indonesia, Bapak Jokowi, yakni si Gibran dan Kaesang, ya, memiliki bisnis. Itu adalah bisnis yang dia selalu katakan curang, ya, terindikasi korupsi katanya
dan dia akan ditangkap KPK. Kenyataan apa, teman-teman? Ya, bisnis miliaran yang dibangun oleh anaknya Jokowi itu tidak ada pemaksaan. Ya, para pebisnis yang lainnya yang melihat ada peluang pasar yang ada di sana, ingin menanamkan modalnya. Karena itu semua adalah kepentingan bisnis. Saya pun kalau ada uang 20 miliar, saya akan taruh di dalam bisnis anaknya Pak Jokowi. Karena apa? Bisnisnya itu menguntungkan, teman-teman. Ya, jadi dana yang dia pakai itu bukan dana negara. Beda dengan anak-anak dari pemerintah presiden sebelum-sebelumnya. Atau presiden yang dia akan banggakan sekarang, si Anies Marcela. Anies Marcela pula, Anies Baswedan, ya, yang dia sedang yang dia sedang elus-eluskan seperti itu, ya. Jadi dia sangat ingin sekali anak Pak Presiden ini ditangkap oleh KPK, teman-teman. Tapi itu tidak akan pernah terjadi sampai dia benar-benar jadi orang gila, Ustadz Su ini. Anak Pak Presiden Jokowi ini tak akan pernah ditangkap, teman-teman. Ya. Nah, itu yang saya mau katakan, bahwa Ustadz ini benar-benar sedang mengalami goncangan jiwa yang sangat berat, ya. Kehilangan penghasilan 40 juta untuk istri 4 itu sangat pukulan berat, teman-teman. Ya, kepribadian diri akan hilang. Sehingga dengan segala cara dia sikut sana, sikut sini. Ya, tiap hari, pagi-pagi aja tadi jam 5 sudah muncul dengan video yang memfitnah, ya. Gereja lagi yang difitnah lagi dengan dia mengatakan ada memang dia bacakan, tetapi dia lupa bahwa ya hal-hal yang seperti itu terjadi juga dengan ustadz-ustadz Indonesia. Ya, Yusuf Mansur, ya, saya bisa katakan kita itu bukan rahasia lagi, walaupun dia belum tersangka, tetapi jelas berapa miliar orang jemaahnya itu, uang jemaahnya itu yang terindikasi akan hilang. Sudah banyak muncul di media massa orang mengakui hal tersebut, ya. Nah, itulah saya katakan Ustadz ini cepatlah berobat, ya. Anda masih bisa berobat, tapi ini sudah menunjukkan gejala yang akut, ya. Jadi jangan terlambat kamu berobat, Ustadz Su. Ya, kalau bisa disuntik, ya. Suntik di 4 lokasi nanti, ya. dari badan Ustadz Su ini, ya, supaya tidak berat nanti kalau seandainya kamu jadi gila, Ustadz Su. Ya. Itu aja yang saya ingin sampaikan, bahwa terlihat jelas, ya, ini ada indikasi, ya. Saya tidak mengatakan Ustadz Su ini sudah gila, walaupun memang penampakannya sudah terlihat seperti orang gila. Tetapi saya tidak mengatakan dia sudah gila, ya. Saya mengatakan lama-lama Ustadz Su ini jadi gila kalau dibiarkan tidak berobat. Ya, itu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan. Semoga ini bisa mencerahkan, terutama Ustadz Su ini yang juga saya yakin dia selalu menonton video di channel saya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam kebajikan. Haleluya, amin.